Tanda cewekmu suka main dua kaki. Ada satu hal yang banyak cowok nggak siap dengar. Cewek yang main dua kaki itu jarang terlihat jelas. Mereka bukan tipe yang tiba-tiba ketahuan chat mesra atau jalan bareng cowok lain. Yang jago justru bergerak halus, rapi, tenang, dan semua polanya kelihatan normal kalau lo nggak punya mata yang peka. Mereka bermain di ranah emosi, manipulasi kecil, pergeseran sikap, bahasa tubuh yang berubah perlahan. Dan kalau lo nggak tahu tanda-tandanya, lo bisa terperangkap di hubungan yang lo kira masih sehat, padahal yang lo pertahankan cuma bayangan. Tanda pertama ada pada perubahan ritme intensitas komunikasi. Ini bukan ketika dia jarang kabar, itu masih bisa dijelaskan. Tapi tanda yang bahaya adalah ritme yang tidak stabil. Kadang dia perhatian, kadang menghilang, kadang respons cepat, kadang dingin. Polanya tidak pernah konsisten. Dan ketika lo tanya, dia jawabannya selalu smooth, alasan aman, tidak pernah terdengar curiga. Cewek yang main dua kaki sangat sadar bahwa stabilitas ritme adalah titik yang mudah dibaca. Jadi mereka sengaja membuat ritme naik turun agar lo tidak bisa memprediksi moodnya. Secara psikologis, pola ini disebut variable reward. Ia memberi kehangatan sedikit, lalu menarik diri. Tujuannya agar lo tetap terpaku. Lo berharap pada atensi yang dia berikan kemarin. Lo menunggu dia kembali hangat. Ini bukan sekadar sibuk. Ini strategi bawah sadar untuk mempertahankan posisi di dua dunia. Dia mau tetap punya lo, tapi juga menjaga peluang dengan pria lain. Dan ritme komunikasi yang acak membuat keduanya tidak saling bertabrakan. Tanda kedua terlihat ketika dia berubah soal privasi digital. Cewek yang punya loyalitas stabil biasanya nyaman membuka ruang interaksi secara wajar. Bukan berarti lo harus memeriksa handphonenya, tapi gestur kecil seperti tidak panik ketika ada notifikasi masuk atau tetap santai ketika chat muncul di depan lo. Tapi cewek yang main dua kaki cenderung memproteksi ruang digital dengan cara tidak natural. Ia mendadak mematikan notifikasi atau menaruh handphone menghadap ke bawah setiap saat. Ia kaget berlebihan ketika ada pesan masuk atau tiba-tiba mengubah semua password dengan alasan klise. Ia juga lebih sering online tanpa membalas chat lo, atau terlihat aktif tapi jawab dengan jeda panjang. Ini bukan tentang kepo, ini tentang transisi perilaku. Ketika dia baru mulai dekat dengan cowok lain, ruang digital adalah tempat pertama yang ia kunci. Karena di ruang digital semua jejak emosi terekam, dan dia tahu itu adalah titik paling rentan. Tanda ketiga muncul pada cara dia menjaga alur cerita tentang hidupnya. Cewek yang main dua kaki punya dua versi dunia, dan dua dunia ini hanya bisa berjalan kalau ia konsisten dengan kebohongan kecil. Ia mulai memilih detail yang ia sampaikan ke lo, bukan bohong besar, tapi seleksi cerita. Misalnya, ia bilang mau kumpul dengan teman lama, tapi tidak menjelaskan teman yang mana. Ia bilang ada pekerjaan mendadak, tapi tidak pernah memberikan konteks. Ia mulai menceritakan sesuatu dengan pola yang tumpang tindih. Kadang tanggalnya tidak nyambung, kadang detailnya berubah. Dan ketika lo bertanya lagi, jawaban revisinya terdengar terlalu siap. Ini tanda ia memetakan narasi agar dua kehidupannya tidak saling berbenturan. Dalam psikologi hubungan, ini disebut narrative distancing. Ia membuat jarak emosional dengan memotong informasi, bukan untuk menjaga privasi, tapi untuk menyembunyikan tumpang tindih agenda dengan pria lain. Tanda keempat ada pada perubahan kualitas interaksi fisik. Ketika cewek setia dan fokus pada satu hubungan, kualitas sentuhan dan kedekatan emosinya cenderung stabil. Bukan berarti mesra terus, tapi ada ritme hangat yang alami. Cewek yang main dua kaki punya ritme yang sangat berbeda. Kedekatannya kepada lo terasa datar, seperti ia hadir secara fisik tapi tidak secara emosional. Sentuhan yang dulu spontan kini terasa dingin, pelukan yang dulu erat kini setengah hati. Ia tidak lagi menatap lo lama.
Ia seolah menjaga jarak yang sulit dijelaskan. Dan perubahan ini bukan karena hubungan membosankan, tapi karena emosinya sedang terbagi. Ketika cewek memberi atensi emosional ke cowok lain, ia akan kehilangan kehangatan alami kepada lo. Tubuhnya tidak membohongi. Sentuhan yang dingin adalah konsekuensi dari emosi yang sedang berpindah arah. Tanda kelima tampak dari perubahan pola defensif saat lo mulai menanyakan hal yang sebenarnya ringan. Cewek yang jujur dan menjalani hubungan dengan satu fokus biasanya bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan sikap tenang. Nada suaranya stabil, ekspresi wajahnya natural. Ia tidak perlu menyerang balik. Tapi cewek yang main dua kaki sering bereaksi terlalu keras pada pertanyaan yang tidak mengandung tuduhan apapun. Lo tanya, dia lagi di mana? Jawabannya ketus. Lo tanya, sedang apa? Nadanya naik. Lo sekadar memastikan jadwalnya, dia langsung defensif. Reaksi seperti ini bukan tanda dia ilfeel. Ini tanda otaknya sedang terpicu oleh rasa bersalah yang belum ia akui. Dalam psikologi hubungan, ini disebut guilt projection. Ketika seseorang menyimpan rahasia, ia akan menganggap pertanyaan kecil sebagai ancaman. Ia merasa diawasi, meski lo cuma ingin memastikan sesuatu yang wajar. Itulah sebabnya dia frustrasi tanpa alasan jelas. Dan yang paling menarik, cewek ini cenderung membalikkan keadaan. Ia membuat lo merasa seolah lo yang berlebihan, lo yang salah, lo yang terlalu mengatur. Padahal reaksi berlebihan itu muncul dari kecemasan bahwa salah satu kebohongan kecilnya bisa terkuak. Ketika sebuah hubungan mulai masuk ke dinamika seperti ini, berarti ada bagian emosional yang sedang ia sembunyikan. Cewek yang suka main dua kaki tidak akan langsung ketahuan dari bukti fisik. Mereka bergerak dalam perubahan kecil yang tersembunyi di pola perilaku. Komunikasi yang ritmenya kacau, privasi digital yang mendadak terkunci, cerita yang mulai tidak konsisten, kehangatan fisik yang menurun, sikap defensif berlebihan, pujian tiba-tiba untuk pria lain, hilangnya usaha emosional, dan ketakutan membicarakan masa depan. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat lo paranoid, tapi agar lo sadar kapan hubungan bergerak tidak sehat. Ketika perubahan ini muncul secara bertahap dan tidak lagi punya penjelasan logis, berarti ada dinamika yang lebih besar dari sekadar mood buruk. Cewek yang setia tidak memberi sinyal seperti ini. Cewek yang membagi fokus emosinya memberi perubahan kecil yang konsisten. Dan tugas lo bukan marah, tapi melihat fakta dengan mata jernih. Lo berhak menjalani hubungan yang tidak penuh kabur. Lo berhak menjalani hubungan yang jelas. Jika tanda ini muncul dan tidak berubah setelah lo komunikasikan dengan sehat, maka jawabannya sederhana. Fokusnya bukan di lo lagi. Dan lo harus siap mengambil keputusan yang melindungi diri lo dari hubungan yang sudah tidak setara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.